Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Pada hari ini, bahkan sejak kemarin, banyak orang memberikan ucapan selamat baik kepada ibunya, ada juga kepada istrinya, katanya dalam rangka memperingati Hari Ibu atau Mother Day. Berprestasi atau tidak, baik atau tidak sosok seorang wanita, kenyataannya penduduk seantero Indonesia ini banyak memberikan ucapan selamat Hari Ibu. Ada yang hanya dengan ucapan, ada yang dengan setangkai bunga, bahkan ada yang dengan bingkisan atau kado. Terlepas ada syariat atau tidak. Pertanyaan, sebenarnya kalau memang itu ada, siapa yang paling pantas mendapatkan penghargaan dalam rangka memperingati Hari Ibu yang tidak hanya tiap tanggal 22 Desember, tapi sepanjang tahun selama 366 hari. Saya mungkin bisa mengambil dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dinarasikan oleh Ad-Dhahabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidatun nisa ahlul jannah arba'a, Maryam bintu Imran, Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid wa Asyiyah. Ada 4 wanita terkemuka dari kalangan muslim yang tidak hanya dirindukan oleh surga, tetapi dijamin masuk surga. Wanita inilah yang sangat pantas mendapatkan penghargaan dalam rangka Hari Ibu. Siapa mereka? 2 mungkin kita akan kaget, yang 2 pun akan mengagetkan kita. 2 yang pertama adalah Maryam bintu Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang kedua Asyiyah, istri dari Fir'aun. Kita tahu Fir'aun, raja yang sangat dolim, suami seburuk-buruknya suami di dunia, tapi istrinya dijamin masuk surga, namanya Asyiyah. Dan yang kedua lagi luar biasa, ibu dan anak, dua-duanya dijamin masuk surga. Anaknya pertama Fatimah, panggilannya Fatimatul Kubra,
Anak yang keenam, anak ragil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasil perkawinannya dengan istri yang pertama, Khadijah binti Khuwailid binti As'ad. Dan Khadijah ibunya pun dijamin masuk surga. Luar biasa ini. Tidak ada wanita yang lain, hanya 4 ini yang dijamin masuk surga, dirindukan oleh surga. Ada apa ini? Khadijah misalnya, barangkali rahasianya karena beliau berhasil mendidik anak-anaknya, terutama anak perempuannya. Di mana letak keberhasilannya? Dijamin masuk surga. Maka kalau kita berhasil mendidik anak-anak kita, menjadikan anak-anak, khususnya anak perempuan kita masuk surga, maka pasti orang tuanya pun masuk surga. Kalaupun amalannya buruk, karena kebaikan anaknya yang masuk surga bisa mengangkat, menarik, membawa orang tuanya masuk surga karena hasil pendidikannya. Dan kalau kita kaji dalam sejarah hadirin, ternyata banyak keutamaan yang dimiliki oleh satu wanita ini yang bernama Khadijah. Nama lengkapnya Khadijah binti Khuwailid binti As'ad. Apa keunggulannya? Yang pertama, di dalam Ensiklopedia Britannica, Imam As'ad Zaman menyebutkan bahwa Khadijah lahir di kalangan di zaman jahiliyah 68 tahun sebelum hijrah, berarti tidak mengalami Rasul hijrah. 65 tahun hidupnya di masa jahiliyah, di mana pada zaman itu banyak begal, kelitih, garong, gendok, banyak sekali itu. Ya sama dengan zaman sekarang. Sekarang juga zaman jahiliyah. Cuma zaman sekarang dilengkapi dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Ada HP, ada laptop. Kalau dulu benar-benar jahiliyah, tapi orang-orangnya sama. Ada keliti, ada begal, ada perampok, ada koruptor, sama. Khadijah lahir di kalangan seperti itu zaman jahiliyah. Tetapi bapaknya tidak terjebak oleh tradisi yang berlaku di kalangan kaum Quraisy. Sedikitnya ada 10 kaum Quraisy dan masing-masing suku punya pimpinan. Khuwailid, bapaknya Khadijah, adalah salah satu pimpinan suku yang menganut aliran revolusioner. Jadi tidak menganut tradisi setempat. Apa tradisinya? Tradisi ketika itu yang berlaku adalah membunuh hidup-hidup setiap bayi perempuan yang lahir. Jadi di masa itu sangat terhina bila ada orang tua memiliki bayi perempuan, maka tradisinya dikubur hidup-hidup. Ya. Kalau kita analisis lebih jeli, ternyata zaman sekarang mungkin lebih kejam daripada zaman dahulu. Karena kalau zaman sekarang banyak orang tua membunuh anaknya sebelum dilahirkan. Ketika masih sperma itu sudah hidup, ada nyawanya, tetapi sebelum dilahirkan sudah dibunuh. Lewat prostitusi, lewat masturbasi, lebih kejam daripada dulu. Itu jahiliyah sekarang. Khadijah lahir di zaman jahiliyah dulu, tetapi bapaknya Khuwailid lepas dari tradisi Quraisy. Beliau lebih mementingkan mencoba membesarkan Khadijah, mendidik dengan ajaran-ajaran yang benar. Itu keutamaan yang pertama, memiliki seorang ayah, memiliki seorang orang tua yang bagus. Maka kita bersyukur bila orang tua kita memiliki akhlak, pemikiran yang bagus. Itu modal utama menciptakan kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga kita. Yang kedua, di dalam jurnal disebutkan juga bahwa Khadijah adalah wanita yang menembus batas. Menembus batas. Hidup di zaman jahiliyah, tapi gemanya sampai sekarang. Banyak wanita-wanita sekarang tidak bisa mengungguli, mengalahkan nama baiknya Khadijah. Sekali
Miss Universe dunia tidak bisa mengalahkan gema kebaikannya nama Khadijah. Khadijah di masa jahiliyah, di kalangan orang jahiliyah saja sudah mendapatkan gelar At-Thahirah. Kalau Thahirah saja artinya suci, ini At-Thahirah, wanita yang mulia, wanita yang cerdas, terbuka, berpandangan luas, dan penyantun. Allah berikan rezeki yang luas lewat ayahnya, diturunkan kepada Khadijah, kemudian dikembangkannya, tetapi tidak mengurangi sedikit pun rasa penyantunya. Beliau seorang saudagar, seorang pedagang yang sering memberikan modal kepada para pemuda-pemuda pengangguran, para begal, para keledai, diberikan modal oleh Khadijah. Dan hasilnya dibagi sesuai dengan usaha dan perjanjiannya. Ini yang dilakukan Khadijah. Hidup di masa jahiliyah, tetapi beliau mendapatkan gelar At-Thahirah, wanita yang penyantun, suci, bersih, mulia, berpikiran terbuka. Keunggulan yang kedua. Yang ketiga, beliau memang seorang wanita, tetapi tidak lepas dari kekagumannya melihat seorang laki-laki. Sepeninggal suami yang pertama, namanya Abi Halal, meninggalkan dua putra, namanya Halal dan Aid, ada dua. Ketika suami pertama meninggal, kemudian menikah dengan seorang laki-laki, namanya Abu Atid bin Aid. Bersedia menikah yang kedua kalinya karena sanggup memelihara, membesarkan dua anak dari suami yang pertama, dan cukup lama menikah dengan yang kedua ini. Tapi akhirnya Allah juga memanggil cerai karena meninggal, dan menikah yang ketiga kalinya dengan Abu Nabasyi, dan akhirnya juga meninggal. Jadi Khadijah menikah 3 kali, meninggal semua suaminya. Dengan kata lain, janda 3 kali. Sehingga memutuskan untuk tidak berniat berkeluarga atau menikah lagi. Ingin prioritas membesarkan 2 anaknya dan perniagaannya. Tapi Allah berkehendak lain. Seiring dengan berkembangnya usahanya, Allah mempertemukan dengan seorang lelaki yang luar biasa. Sehingga penasaran Khadijah, ingin tahu betul sebagaimana akhlak yang diceritakan oleh para pedagang. Dan Khadijah meminta kepada pembantunya yang bernama Maisarah. Ini kalau kita tidak baca sejarah, dikiranya Maisarah perempuan, padahal laki-laki. Untuk mencatat secara detail apa yang dilakukan Muhammad selama memperdagangkan hasil perniagaan milik Khadijah. Di sisi Nabi Muhammad ketika itu belum menjadi nabi, yang diasuh oleh Abu Thalib, pamannya sempat mengatakan, "Ya keponakanku Muhammad, hampir tiap tahun kita meninggalkan tahun-tahun tanpa harta, artinya miskin. Cobalah ya keponakanku, kamu mendekati Khadijah, orang yang baik, begal, lidi, pemuda pengangguran saja dimodali, apalagi engkau yang punya keunggulan akhlak. Cobalah, siapa tahu Khadijah memberikan modal yang lebih besar." Dan ternyata gayung bersambut. Khadijah memberikan modal yang lebih besar daripada pemuda-pemuda yang lain karena keunggulan akhlaknya. Tidak hanya itu, ternyata gayung bersambut, cepat atau lambat, Khadijah juga terpaut dengan hati Muhammad yang waktu itu belum menjadi nabi. Tetapi karena wanita tidak berani menembak langsung, apalagi ketika itu Khadijah sedang krisis PD, merasa usianya sudah 40 tahun, malu dengan tradisi Quraisy yang tidak boleh wanita melamar laki-laki, maka minta tolong kepada sahabatnya yang bernama Nafisah. Nah, inilah pentingnya sahabat untuk menjadikan perantara, menyambung tali silaturahmi, membangun satu rumah tangga yang namanya keluarga. Dan ini masuk dalam keunggulan Khadijah yang ketiga.
wanita yang berani melamar laki-laki lewat orang ketiga, sahabatnya yang bernama Nafisah. Maka terjadilah perkawinan agung antara wanita janda 3 kali usia 40 tahun dengan seorang lelaki berusia 25 tahun. Cukup jauh terpaut usianya 15 tahun, tapi termasuk Allah menuliskan sebagai pernikahan yang agung. Inilah keutamaan Khadijah. Tidak hanya itu, setelah menikah dengan beliau, Khadijah adalah istri sekaligus wanita yang pertama kali masuk Islam, mengakui kebenaran ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di malam pertama kali Nabi menerima wahyu pada tanggal 29 Ramadan. Karena ada satu keyakinan di masyarakat Quraisy ketika itu yang namanya malam Lailatul Qadar akan datang pada tanggal ganjil setelah tanggal 20, yaitu 21 ternyata tidak turun, 23 ternyata tidak turun, 25, 27 tidak turun, tapi ternyata turunnya tanggal 29 Ramadan. Maka sangat diyakini malam Lailatul Qadar turunnya pada tanggal 29 Ramadan, bukan 17 Ramadan. Itulah Quran yang pertama kali turun. Allah turunkan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah turunkan lewat malaikat Jibril. Dan untuk pertama kalinya Muhammad bertemu dalam malaikat dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya memaksa Muhammad membaca Iqra. Tentu saja Nabi Muhammad tidak bisa. Muhammad mengatakan, ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Malaikat memaksa, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pokoknya baca, paham, tidak baca ya Muhammad. Sampai bergetar, gemetaran Muhammad, takut, lari pulang ke rumah. Apa kata Muhammad kepada Khadijah? Zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Tampillah Khadijah sebagai penenang, istri yang bisa menenangkan Muhammad, suaminya dari ketakutan pertama kali melihat malaikat. Keunggulan yang keempat. Setelah itu, kejadiannya tidak cuma sekali, 3 bulan. Nabi semenjak diangkat, Muhammad semenjak diangkat menjadi Nabi dengan surat pertama surat Al-Alaq, 3 bulan mempelajari surat Al-Alaq. Dan setelah 3 bulan turun ayat yang kedua, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah, sampaikan kebenaran, sampaikan Islam, sampaikan dakwah. Maka sejak saat itu, setelah 3 bulan, Nabi diangkat menjadi Rasul. Jadi pertama kali turun surat Al-Alaq menandakan Muhammad diangkat menjadi Nabi. 3 bulan kemudian turun surat Al-Mudassir menandakan Muhammad diangkat menjadi Rasul. Genap sudah peringkatnya, prestasinya menjadi Nabi dan Rasul yang didampingi oleh istri pertama yang selalu menenangkan ketika Nabi gelisah dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang menuntut kesetiaan seorang istri. Yang lain misalnya, Allah memberikan keutamaan kepada Khadijah dengan jumlah anak yang cukup fantastis. 6, 2 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki namanya Qasim dan Abdullah. Yang perempuan Zahra, Ruqayyah, Umi Kulsum, dan yang satu lagi yang rakil, yang Fatimah, yang dijamin masuk surga. Tetapi Allah memanggil semuanya, tidak sampai besar. Apa rahasianya? Yang pertama, sekiranya ada di antara kita yang pernah merasa susah, sedih ditinggal anaknya, contohnya ada Nabi Muhammad dan Khadijah. Jadi jangan merasa orang yang paling sedih, yang paling susah. Karena Rasul, Khadijah pun ditinggal oleh 6 anaknya, meninggal duluan daripada beliau.
Yang kedua, Allah ingin betul-betul Nabi Muhammad bersih dari nepotisme. Itu satu paket dengan korupsi, dengan kolusi. Betapa sulit negara ini memberantas korupsi, diberantas malah merajalela. Begitu pula kolusi. Tapi ternyata yang paling sulit adalah nepotisme. Menurunkan kepada anaknya. Bapaknya pimpinan, anaknya pejabat. Bapaknya pejabat, anaknya pimpinan. Itu yang terjadi di negara kita. Allah tidak menghendaki pada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad dibersihkan oleh Allah dengan meninggalkan semua anaknya. Maka Nabi tidak terbersit sedikit pun, bahkan tidak sempat mengorbitkan anak-anaknya untuk menjadi Nabi atau menjadi pejabat apa. Bersihkan, Allah tidak rela. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya orang di dunia yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, termasuk nepotisme. Bagaimana dengan kita? Tidak ada salahnya kalau kita mencontoh. Karena beliau seorang suri tauladan terbaik, uswatun hasanah. Walaupun kita tidak sempurna, setidaknya kita bisa mencoba, bisa mengikuti jejaknya. Bagi yang perempuan, istri kita, anak kita juga tidak salah, bahkan sangat utama bila mengikuti jejak istri-istrinya beliau, terutama yang pertama Khadijah binti Khuwailid binti As'ad. Demikian hadirin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa rabitu la'allakum turhamun. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita sebagaimana perintah Allah dan amanat Rasul untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benar takwa. Di antaranya dengan cara mempelajari, banyak membaca sejarah, terutama sejarah para nabi. Karena dengan mempelajari sejarah sekaligus menjadi hiburan kita, juga menjadikan pelajaran kepada kita untuk meniru dan mencontohnya yang memang benar-benar sudah teruji kesabarannya, terbukti kebenarannya. Dalam konteks Hari Ibu, kita bisa mencontoh keteladanan Khadijah. Ibarat ikan hidup di air asin, tetapi ternyata tidak asin. Ikan menjadi asin ketika mati karena dikasih garam. Tapi selama masih hidup, walaupun di laut yang airnya asin, tidak akan asin. Itulah Khadijah. Hidup di masa jahiliyah, di mana suku Quraisy setiap tahunnya selalu mengadakan festival Quraisy, festival penyembahan berhala. Karena ada 4 berhala, maka dalam setahun ada 4 kali festival. Dan saat itu ada festival namanya festival Hubal. Karena dalam festival itu semua para wanita menyembah berhala yang namanya Hubal, hamba berhala yang dikenal dengan nama Dewa Ramalan. Khadijah hadir dalam festival itu, tetapi tidak ikut menyembahnya. Inilah ikan yang hidup, tidak asin oleh air. Khadijah tetap pada pendiriannya, hadir di festival, tetapi tidak ikut menyembahnya. Apalagi ketika datang seorang lelaki Yahudi. Yahudi ini berteriak, wahai para hadirin festival, wahai para wanita, telah datang seorang laki-laki yang baik keimanannya,
Kalau engkau tidak segera menikahinya, maka akan rugi, akan kelewatan. Maka apa yang terjadi? Semua wanita yang hadir di festival itu mengejek lelaki Yahudi yang tua ini, bahkan melemparinya, menyakitinya. Khadijah tidak. Justru Khadijah merenungkan ucapan-ucapannya, merenungkan pesan-pesannya, menolong Yahudi yang tua ini sampai ke bawah mimpi. Dan dalam mimpinya Khadijah melihat ada matahari turun ke Mekah, melewati, mengitari rumah-rumah di Mekah dan berhenti di rumahnya Khadijah. Rupanya Khadijah inilah wanita yang berkat mendapatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi suami yang pertama, dan Khadijah menjadi istri yang pertama bagi Rasulullah yang tidak tergantikan oleh siapapun. Sampai-sampai Aisyah pun cemburu ketika Rasul selalu menyebut nama-nama Khadijah. 2 kali Rasul menyebutkan nama Khadijah, Aisyah cemburu. Yang pertama, setiap Idul Korban, setiap Rasul menyembelih hewan kurban, kemudian membagikan dagingnya kepada kerabat Khadijah, Aisyah selalu cemburu. Apa kata Aisyah? Kenapa tidak ada wanita lain? Selalu Khadijah saja yang mendapat pembagian daging. Sampai Rasul tersinggung dan marah, tetapi tidak terucapkan. Pelajaran buat kita boleh marah kepada istri, tapi tidak perlu diucapkan. Yang kedua, setiap keluar rumah, Nabi selalu mengucap kalimat Khadijah. Ini yang membuat Aisyah cemburu, sampai Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, yang tua sudah tiada, sekarang ada yang muda. Kenapa tidak menyebutku?" Nah, rupanya inilah kuncinya. Rasul terpaksa mengeluarkan satu kalimat yang menghentikan Aisyah tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan Nabi. Apa yang dikatakan Nabi? "Ya Aisyah, dari rahim Khadijah inilah banyak memberikan keturunan untukku." Kalimat inilah yang menyinggung perasaan Aisyah, tetapi Aisyah tidak marah, justru menyadari dan menghentikan rasa cemburunya bahwa Khadijah adalah istri yang terbaik dari 13 istrinya. Sedangkan Aisyah sendiri adalah satu dari 13 istri Rasul yang dinikahinya semasa gadis. Dan Allah berikan kelebihan-kelebihan yang tidak kalah dengan kelebihan Khadijah. Kalau Khadijah banyak anak, istri pertama, Aisyah istri terakhir tidak punya anak. Apa kelebihannya? Ternyata banyak rahasianya. Di antaranya Allah sengaja memberikan fokus konsentrasi pada Aisyah untuk meriwayatkan banyak hadis. Mungkin kalau punya anak konsentrasinya buyar. Allah ingin fokus mewarisi ilmunya Nabi, meriwayatkan banyak hadis. Kalau kita sering mendengar hadis diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud sudah biasa. Tapi ternyata di kalangan para perawi yang paling banyak meriwayatkan adalah Aisyah. Orang yang cerdas, jenius, banyak ilmu yang diserap oleh Aisyah, walaupun tidak pernah melihat langsung, tapi hanya dengan pendengarannya saja mampu menyerap ilmu yang Allah berikan lewat suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, betapa indahnya keluarga ini. Ada bapak, ada ibu, atau suami, istri, dan anak-anak yang mulia yang dijamin masuk surga. Satu saja dalam keluarga kita ada yang dijamin masuk surga, insya Allah bisa menarik anggota keluarga masuk surga bersama-sama, seperti yang digambarkan di dalam surat Al-Waqiah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وقاطع الشهوات. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عين صغيرة وفي أعين الناس كبيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.